Mari kita akan berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan mengumpulkan kami di melewati Zoom ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati pelayanan pada malam hari ini. Tuhan memberkati setiap rekan-rekan yang hadir, berkati dalam segala pergumulan yang ada, Engkau memberkati perekonomian, Bapak Ibu yang hadir, berkati pelayanan, berkati keluarga, berkati kesehatan, bahkan keluarga yang sakit, Tuhan kiranya sembuhkan. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami. Urapi penginjil Maria yang membagikan tentang Loving Solution. Biarlah ini juga jadi berkat buat kami semua yang belajar. Segala puji buat Tuhan, biar Roh Kudus terus mengurapi, memberkati kami semuanya. Kuasa-kuasa yang jahat, Tuhan hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Pelayanan kabel ini sudah berjalan 2 tahun di dalam minggu ketiga ini ya. Jadi kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Visi kerinduan kami adalah pemuritan keluarga, memenangkan keluarga untuk Kristus, memuridkan dan memberdayakan mereka untuk nanti mereka boleh melayani di keluarga, di gereja mereka masing-masing. Kami menjadi lembaga suatu tempat para church ya yang mempersiapkan pembinaan-pembinaan, mempersiapkan pemimpin-pemimpin, eh, mentor-mentor ya buat gereja-gereja yang nantinya boleh boleh mendapatkan materi-materi kami ini. Oke, kami serahkan waktu dan tempat ke penginjil Maria. Penginjil Maria ini menyelesaikan master divinitasnya di saat, setelah itu master teologianya di STT Alitea di Lawang. Oke. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Suatu kesempatan yang kasih anugerah ya, kalau kita boleh ketemu pada malam hari ini. Nah, hari ini saya akan berbicara secara khusus tentang loving solution. Ya, ya, suara saya bisa terdengar ya. Jelas, Oke, C. Oke, thank you. Ya, tadi sudah didoakan Pak Daniel ya. Nah, kita akan mulai hari ini membahas tentang loving solution. Ya, nah, loving solution ini bukunya ya. Nah, kalau secara jelas ini. Ya, kasih sebagai suatu jawaban, yaitu mengatasi hambatan perkawinan Anda. Nah, ini penulisnya, yaitu Gary Chapman, yaitu pembicara seminar pernikahan di seluruh Amerika Serikat, pembantu siaran radio secara internasional, yaitu A Growing Marriage, pernikahan yang bertumbuh, konselor suami istri selama 25 tahun, pengarang buku 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih ini pernah saya berikan beberapa waktu yang lalu ya, 5 bahasa kasih di situ untuk anak, untuk lajang, dan juga ada 5 tanda keluarga bahagia, bahagia dan banyak banyak lagi buku-bukunya ya. Istrinya bernama Caroline dan mereka sudah menikah selama 35 tahun dan mempunyai 2 anak. Di dalam pendahuluan buku ini dikatakan bahwa bagi semua pasangan suami istri, perjalanan menjalani pernikahan itu ada suatu proses pertumbuhan dan penemuan baru. Mengapa demikian? Karena pada awalnya mungkin secara awal mereka bertemu, berpacaran gitu ya, banyak boleh dikatakan belum tahu asli dari suami atau istri. Nah, ketika boleh menikah, akhirnya melalui pernikahan itu membuat suami istri ini bisa menjadi satu partner yang boleh bertumbuh satu dengan yang lain. Dan ada penemuan baru yang terjadi gitu ya ketika suami istri menikah, makin mengenal satu dengan yang lain. Nah, memang kenyataannya eh,
pernikahan tidak selalu mulus ya, karena banyak hal yang dialami, banyak permasalahan yang terjadi di dalam pernikahan. Lah, orang-orang biasanya itu punya 3 pendekatan yang amat radikal, sifatnya negatif. Kalau ada masalah, lebih baik bunuh diri. Kalau ada masalah, lebih baik terjadi pembunuhan atau perceraian. Biasanya 2 pendekatan radikal yang pertama dan kedua ini, bunuh diri dan pembunuhan itu tidak menjadi alternatif yang seringkali dipilih. Walaupun ada kalanya memang dipakai gitu ya, kadang dilakukan. Tetapi lebih kepada pendekatan radikal yang ketiga, yaitu perceraian. Nah, perceraian itu dianggap cara yang lebih manusiawi ketika suatu hubungan dalam pernikahan sudah menjadi tidak sehat lagi, supaya bisa menyudahi yang namanya kesedihan, kepedihan, sakit hati di dalam hubungan pernikahan, gitu ya. Sehingga akhirnya ketika perceraian menjadi salah satu alternatif yang sering kali dipilih, akhirnya selama beberapa tahun terakhir ini kenyataannya setiap 2 pasangan yang menikah itu terjadi satu perceraian. Ini memang kondisi yang terjadi di Amerika Serikat, tapi tidak menutup kemungkinan itu juga terjadi di Asia, terutama di Indonesia. Nah, ternyata ketika perceraian itu menjadi prosedur yang dipilih, itu berarti eh, seseorang itu tidak merasa memiliki kebahagiaan dalam pernikahannya. Ya, jadi lebih baik bercerai saja supaya saya bisa selesai dengan pasangan, supaya saya lebih berbahagia, gitu ya. Nah, kalau ada yang mengatakan daripada saya punya relasi hubungan suami istri yang tidak jadi berkat, batu sandungan, suka terjadi konflik, terjadi banyak hal, lebih baiknya diakhiri, gitu ya. Diakhiri dan akhirnya memulai pernikahan yang baru. Dengan harapan tidak seperti pernikahan yang pertama, yang sebelumnya. Padahal, ya, ketika perceraian itu terjadi, sebenarnya banyak akibat buruk, ya. Ada orang yang mengatakan selesai yang pertama, yang kedua pasti lebih baik. Tetapi kalau kita kembali melihat ketika seseorang memutuskan untuk bercerai, itu sebenarnya ada akibat buruk yang terjadi di antara diri pasangan suami istri yang berpisah itu, dan juga dialami oleh anak. Ada luka batin, ya, memberi bekas secara emosional di dalam dirinya, ya. Boleh dikatakan ketika dia tahu orang tuanya bercerai, anak itu akan memikirkan bagaimana aku nanti ketika menikah, ya. Apakah aku bisa bahagia? Soalnya ini orang tuaku kenyataannya mereka memilih bercerai. Ada suatu ketidakpuasan, ada suatu kekecewaan ketika menjalani pernikahan. Lah aku nantinya gimana, gitu ya? Nantinya gimana? Apakah aku bisa tetap berbahagia di dalam pernikahanku dan tidak bercerai? Namun ternyata penelitian menyatakan bahwa ketika ada anak yang menjadi korban perceraian, ketika dia menikah, ya, itu punya angka perceraian yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang orang tuanya tetap utuh, ya. Tapi tidak semua anak korban perceraian nantinya ketika menikah selalu bercerai, tidak. Tetapi ada kecenderungan, ya. Angka perceraian yang dialami juga dialami sama seperti orang tua. Inilah yang terjadi di dalam kondisi yang namanya perceraian. Satu sisi untuk menyudahi kekecewaan dan banyak hal. Tetapi sebenarnya membawa dampak yang begitu luar biasa. Ya, tidak finish saja sampai di situ, tetapi ada luka-luka yang membekas di dalam diri anak maupun suami istri yang ada. Nah, sebenarnya juga ketika orang tua bercerai,
hubungan anak dan orang tua yang bercerai itu mengalami perubahan. Mengapa demikian? Bisa jadi ketika pada awalnya, ketika belum memutuskan bercerai, hubungan anak dengan orang tua bisa baik, akrab gitu ya, saling dekat dan sebagainya. Tetapi ketika orang tua memutuskan bercerai, bisa jadi anak itu merasa jengkel, merasa marah. Mengapa orang tuaku ini mengambil keputusan untuk berpisah? Nah, itu pasti akan mempengaruhi relasi di antara mereka. Karena ada luka hati, ada kekecewaan yang dialami oleh anak dari korban perceraian itu. Ada perubahan relasi yang terjadi di antara anak dengan orang tua. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong secara jujur, tidak pernah ada perceraian yang berakhir dan mereka hidup berbahagia untuk selama-lamanya. Karena memang akibat perceraian itu berdampak seumur hidup. Bagi seorang anak korban perceraian, itu dampaknya luar biasa. Tidak mudah ketika dia menjalani ke depan. Ketika dia memutuskan untuk menjalin hubungan dengan seorang wanita atau seorang pria yang dia cintai. Namun karena memiliki latar belakang keluarga yang bercerai, itu menghantui pikirannya. Apakah saya bisa? Apakah saya juga bisa melakukan hal yang sama dengan orang tua saya? Banyak hal terjadi. Nah, memang kalau kita melihat, orang melihat ketika seseorang itu akhirnya menikah kembali, gitu ya. Mereka itu akan punya pemikiran. Aku nggak akan mungkin melakukan hal yang sama seperti pada pernikahanku yang pertama. Tetapi ternyata yang terjadi adalah justru itu tidak menjamin ketika menikah kembali itu tidak ada masalah yang terjadi. Permasalahan itu tetap ada, ya. Walaupun nanti mungkin, ya, walaupun pasangannya itu berbeda dengan harapan, saya pasti lebih baik dengan orang ini, tapi harus diperhatikan bahwa itu tidak menjadi jaminan karena bisa jadi kita mengulang kesalahan yang sama dari pernikahan yang pertama, kemudian diulang di pernikahan yang kedua. Jadi, kalau seseorang memang mengalami kondisi konflik rumah tangga yang tidak bisa sepertinya diselesaikan, ada baiknya perceraian itu merupakan alternatif yang paling akhir. Karena kita harus memikirkan dampak dan akibat yang dialami baik dari pasangan suami istri yang berpisah itu. Dan juga pengaruhnya besar, buruk buat anak. Jadi ingat, perceraian itu bukan alternatif yang terbaik, tetapi alternatif yang paling akhir. Dengan melihat kondisi dan akibat konsekuensi yang tidak mudah. Nah, kita akan melihat kehidupan yang sesungguhnya. Fokusnya tindakan positif yang harus dilakukan individu untuk merangsang perubahan yang bersifat membangun dalam sebuah relasi. Kita akan melihat ada 4 pernyataan berikut ini. Mana yang benar? Yang pertama, pikiran saya ditentukan oleh lingkungan saya. Yang kedua, orang tidak bisa berubah. Yang ketiga, apabila pernikahan Anda tidak bahagia, hanya ada 2 pilihan. Menerima nasib atau keluar dari pernikahan itu. Yang keempat, beberapa situasi benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Ya, ini ada 4 pernyataan. Mana yang benar menurut kita? Nah, ternyata keempat pernyataan itu salah. Ya, dan itu merupakan mitos yang dipercaya oleh semua orang. Namun sayangnya banyak orang yang pernikahannya tidak bahagia, kerap kali mendasarkan kehidupan mereka atas keyakinan yang bersifat mitos ini. Nah, kehidupan yang sesungguhnya adalah mengidentifikasi mitos yang membelenggu kita dan memaparkan kepada kita tentang siapa mereka yang sebenarnya. Nah, memang kenyataannya kehidupan yang sesungguhnya berarti
bertanggung jawab sepenuhnya atas pikiran, perasaan, dan tindakan saya sendiri. Dibutuhkan penilaian yang jujur terhadap situasi kehidupan saya dan menolak mengalihkan kesalahan kepada orang lain atas ketidakbahagiaan saya. Mari kita akan melihat keempat mitos itu. Yang pertama, pikiran saya ditentukan oleh lingkungan saya. Nah, pandangan ini mengakui bahwa kita adalah korban dari lingkungan. Misalnya begini, ada orang yang beranggapan seandainya aku dari keluarga yang mengasihi, ada keluarga yang sungguh-sungguh mendukung, yang memberikan perhatian, aku akan penuh perhatian, aku akan memiliki kasih. Namun kalau aku berasal dari keluarga disfungsional atau orang tua, ayah, ibu tidak berfungsi seperti yang seharusnya, maka nasib saya nanti selanjutnya akan gagal di dalam hubungan atau relasi dengan orang lain. Nah, ketika ini kita percaya, bahaya sekali. Ya, jadi penentu di dalam kehidupan itu adalah lingkungan. Nah, ketika seseorang merasa bahwa dia ditentukan oleh lingkungan, korban dari lingkungan, dia akan menjadi tidak berdaya dalam lingkungan yang buruk. Tidak berdaya dan kadang sering mengarah kepada depresi. Lingkungan memang bisa mempengaruhi, tetapi bukan berarti bisa mengendalikan kehidupan dan pernikahan kita. Ini penting. Mungkin bisa jadi seperti tadi. Kita memiliki kehidupan keluarga asal yang disfungsional. Misalnya, orang tua kita bercerai. Atau mungkin ayah atau ibu kita meninggalkan kita. Itu tidak menjadi patokan bahwa nanti aku akan selanjutnya akan juga tidak berbahagia. Tidak. Lingkungan bukan mengendalikan kita. Memang bisa mempengaruhi, ya. Tetapi sekali lagi, kita bukan dikendalikan oleh lingkungan. Lingkungan bisa jelek. Keluarga asal mungkin disfungsi seperti dikatakan tadi. Tetapi itu tidak menjamin, tidak menentukan nanti kehidupan saya nantinya itu bagaimana. Coba kita melihat mitos yang kedua. Orang tidak bisa berubah. Ada orang mengatakan kalau pasangan suka berkata kasar tuh 10 tahun akan berkata kasar dalam hidupnya. Tidak akan berubah. Kalau misalnya pasangan tidak bertanggung jawab dalam keuangan 15 tahun. Ini begitu detail sekali ya. Sampai menghitung. Nanti akan selalu tidak bertanggung jawab dalam keuangan. Intinya bahwa orang itu tidak akan mungkin bisa berubah. Orang bilang istilahnya wataknya udah begitu. Tapi permisi tanya, apakah benar orang tidak bisa berubah? Saya yakin percaya ketika seseorang itu percaya kepada Tuhan Yesus dan dia benar-benar mengalami pertobatan, dia menerima pengampunan Kristus, tidak mustahil Allah bisa bekerja melalui hidupnya, mengubah dia menjadi pribadi yang berbeda. Dan bahkan orang-orang demikian bisa dipakai melayani Tuhan secara luar biasa. Kita melihat Agustinus, Bapak Gereja. Awalnya ketika dia masih muda itu hidup di dalam kesenangan, pesta pora, bahkan kehidupan free sex. Ibunya sampai mendoakan dia bertahun-tahun. Dan akhirnya ketika Tuhan menjamah hati Agustinus, dia boleh dipakai Tuhan, dia bertobat dan akhirnya menjadi Bapak Gereja. Charles Colson, kriminal Watergate di Amerika Serikat. Ketika dia akhirnya harus dipenjara, ternyata di dalam penjara itu, dia terinspirasi untuk membuat kantor internasional yang membantu spiritual bagi para tawanan. Kita mengingat Paulus dari awalnya, penganiaya jemaat, sepertinya tidak ada harapan untuk dia berubah. Tetapi ternyata Tuhan memanggil dia, akhirnya dia mengalami pertobatan dan justru ia menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Menulis 13 surat di perjanjian baru. Awalnya dari apa? Dari penganiaya jemaat menjadi pengikut Kristus. Penjahat sebelah Tuhan Yesus, ya.
Kalau kita tahu ya, kita tidak tahu penjahat sebelah mana, kanan atau kiri. Tetapi yang penting bahwa dia itu tahu bahwa Yesus ini berbeda dengan dia. Yesus ini tidak bersalah. Dan dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Makanya dia minta supaya Yesus mengingat dia ketika Yesus menjadi raja. Dan akhirnya Yesus memberikan kasih karunia-Nya sehingga penjahat ini menerima keselamatan dari kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin orang, manusia, melihat latar belakang dan mengatakan orang ini tidak akan mungkin bisa berubah. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, jadi kita sudah melihat fakta-fakta yang ada, Tuhan bisa mengubah seseorang. Jadi jangan pernah menjudge, ya, menghakimi orang. Oh, itu orangnya kayak gini, pasti dia akan gini, selamanya nggak akan berubah. Jangan, ya. Itu bukan pemikiran yang sebagai seorang Kristen, ya. Karena Tuhan bisa memakai dan mengubah seseorang. Mitos yang ketiga, apabila pernikahan kita tidak bahagia, ada dua pilihan, terima nasib dan hidup sengsara, atau keluar dari pernikahan. Nah, sekali pilihan yang dibuat antara dua alternatif itu sama buruknya, gitu ya. Sepertinya, aduh terima nasib, pasrah. Ya wis lah, saya hidup menderita aja, ya. Namun satu sisinya keluar dari pernikahan itu bukan solusi yang selesai sampai di situ. Keluar dari pernikahan, mengalami perceraian, perpisahan, dan sebagainya. Nah, ketika dua alternatif ini diberikan yang sama buruk ya, mau ndak mau individu akhirnya menjadi tawanan dalam pilihannya sendiri. Tawanan menerima nasib pasrah, gak berdaya gitu ya. Tapi yang satunya juga pilihannya bercerai gitu ya. Padahal alternatif pilihan itu memang tidak hanya terbatas dari mitos katakan. Kalau misalnya pasangan suami istri itu mau menjalani proses konseling dengan sungguh-sungguh, maka pernikahan bisa dipertahankan. Nah, maka keterikatan kepada mitos ini harus diputuskan. Jadi kalau nggak bahagia bukan artinya terima nasib, hidup menderita atau pisah gitu ya, cerai. Tetapi diusahakan gitu ya. Ada alternatif pilihan lain, tidak hanya dua ini. Ketika memang suami istri mau belajar untuk memperbaiki, mempertahankan pernikahan. Tuhan sudah menyediakan banyak sarana, tinggal kita akan menggunakannya atau tidak. Yang keempat, beberapa situasi benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Nah, alasan yang diberikan mitos ini adalah mungkin ada harapan bagi orang lain. Tapi pernikahan saya benar-benar gawat. Hal ini telah berlangsung terlalu lama, sakit hatinya terlalu dalam, dan kehancuran tidak bisa dipulihkan lagi. Intinya tidak ada harapan. Nah, ketika seseorang sudah mengatakan demikian, pernikahan orang lain punya harapan, saya enggak. Saya sudah terkadung sakit hati terlalu dalam dan hancur. Nggak bisa dipulihkan lagi. Boleh dikatakan ketika itu yang menjadi pemikiran seseorang, mempercayai dan meyakini mitos ini, maka ini bisa menimbulkan depresi. Bisa jadi membuat orang bunuh diri. Karena merasa saya tidak punya harap. Saya tidak punya masa depan. Pernikahanku sudah gagal. Bisa jadi mungkin karena pasangan tidak setia, gitu ya. Mungkin terlalu menyakiti dan banyak hal. Membuat depresi, tidak pertinya, tidak ada harap. Tidak ada jalan keluar. Nah, kalau kita mempercayai mitos ini bahaya sekali. Karena sepertinya kehidupan pernikahan itu harus bahagia, harus yang positif-positif. Jadi ketika yang negatif datang, misalnya konflik, mungkin bisa tidak kesesuaian pendapat, banyak hal, atau mungkin ketidaksesuaian pemikiran, ya itu konflik ya. Itu berlangsung dan itu menjadi permasalahan yang berlarut-larut gitu ya. Tetap ada jalan keluar. Nah, kita akan melihat hidup itu secara nyata.
mari melihat kehidupan secara nyata, yaitu menolak untuk mempercayai mitos tersebut dan memilih menghadapi hidup dengan semangat yang jauh lebih positif. Nah, ini ada 6 kebenaran yang bisa memberikan pengarahan bagi setiap pernikahan yang bermasalah. Kenyataan realita pertama yaitu saya bertanggung jawab atas sikap saya sendiri. Jadi bukan lingkungan yang menentukan, tapi saya bertanggung jawab atas pikiran saya sendiri. Nah, memang sikap ada hubungannya dengan cara yang saya pilih untuk memikirkan tentang sesuatu. Kaitannya dengan fokus atau pusat perhatian seseorang. Misalnya, ada 2 orang memandang keluar dari jeruji besi. 2 orang ini 2 orang tawanan. Yang satu memandang pada lumpur karena baru habis hujan. Tapi yang lain memandang pada bintang-bintang. Ya, yang satu bilang gini, aduh becek, lumpur nggak enak. Tetapi yang satu bisa, waduh bintang-bintang bisa bersinar terang ya, walaupun setelah hujan. Nah, perbedaan itu terletak pada sikap seseorang terhadap sesuatu. Dua situasinya sama, sama-sama mengalami yang namanya hujan, namun menghadapi dengan sangat berbeda. Ya, dampak besar kesejahteraan fisik dan emosional. Nah, coba ketika seseorang ini punya sikap yang menentukan cara pandangmu, kita bisa belajar untuk fokuskan pada satu hal positif, maka hal positif lain akan muncul. Ya, bahkan di saat sulit masih ada titik terang. Fokuskan pada cahaya, maka sinar memenuhi ruangan. Jadi walaupun situasi tidak mudah, coba melihat apakah tidak ada yang positif dari peristiwa yang ada. Coba lihat satu hal positif yang akan membawa dampak di dalam hati, pikiran, rasa bahagia, rasa sukacita pada sikap. Itu yang penting. Kenyataan realita yang kedua yaitu sikap mempengaruhi tindakan. Ini sangat erat hubungannya dengan kenyataan atau realita pertama. Ya, memang alasannya mengapa sikap itu penting, karena sikap itu mempengaruhi tindakan, perilaku, dan perkataan. Seperti tadi, ketika seseorang tahu dan punya sikap tentang sesuatu, peristiwanya sama, itu akan mempengaruhi perilaku dan perkataan. Aduh, puji Tuhan, masih ada hujan. Puji Tuhan, udaranya itu segar. Itu akan mempengaruhi mood kita. Ya, perilaku kita akan memuji Tuhan, cita dan sebagainya. Namun, kalau kita punya sikap pesimis dan negatif, itu tentu perkataan dan perilaku kita negatif. Misalnya gini, aduh, kenapa kok hujan ya, basah lagi, gak bisa kemana-mana, aku gak bisa berdaya dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi mood kita. Perkataan perilaku negatif itu karena kita punya sikap pesimis dan negatif. Nah, kenyataannya adalah, ini yang penting. Saya mungkin tidak akan mampu mengendalikan lingkungan saya. Misalnya ada penyakit, kondisi ada keluarga yang terjerat narkoba, mungkin punya ayah yang menganiaya, ibu yang mengabaikan, lingkungan-lingkungan yang tidak mudah, situasi yang tidak mudah. Gitu. Kita tidak akan mampu mengendalikan semuanya supaya semuanya tidak terjadi. Tidak bisa. Tidak akan mampu gitu. Akan tetapi saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan dalam lingkungan saya. Nah, sikap saya akan sangat mempengaruhi perilaku saya. Ini dikisahkan di dalam kisah ini ada seorang bernama Wendy. Nah, Wendy ini memiliki seorang suami yang bolak-balik itu eh, melamar pekerjaan, lowong pekerjaan, tapi nggak dapat-dapat gitu ya, nggak dapat pekerjaan ya. Sampai berapa tahun, akhirnya Wendy itu memberi semangat, ayo tetap kamu kayak memberikan kayak CV gitu ke beberapa tempat. Walaupun belum diterima nggak apa-apa, semangat. Aku akan tetap mendukung kamu. Nah, menariknya Wendy itu akhirnya punya inisiatif, bilang sama suaminya, yuk kita jual kaleng bekas yuk, gitu ya. Dia kemudian mengumpulkan kaleng bekas dan akhirnya ngomong ke teman-temannya, kalau ada kaleng bekas dikumpulin ya, nanti saya ambil kalau sudah banyak. Nah, menariknya mereka akhirnya mengumpulkan kaleng bekas itu dan kemudian menjualnya dan akhirnya dari penjualan kaleng bekas itu mereka akhirnya bisa menghidupi kehidupan. Nah, itu dimulai dengan suatu sikap yang positif.
Kalau misalnya, ya, walaupun pada awalnya memang suaminya dikatakan, aduh, malulah jual kaleng bekas. Tetapi menariknya Wendy itu bilang, ayo kita sama-sama lakukan. Saya yakin tuh Tuhan bisa juga pakai cara ini untuk menghidupi kehidupan kita. Dan ternyata benar, sikap positif itu mempengaruhi dan akhirnya mereka bisa menghidupi kehidupan mereka dari menjual kaleng bekas itu. Nah, ini satu contoh yang sederhana, tetapi ini memberikan satu penggambaran perlunya kita punya sikap yang positif. Karena itu akan mempengaruhi tindakan kita, perilaku, dan perkataan kita. Nah, jadi kalau misalnya Ben itu sudah apa-apa, sudah menyepelekan, meremehkan usulan dia, tentu nggak akan bisa seperti yang mereka inginkan, gitu. Tidak seperti yang mereka harap. Nah, kenyataan realita yang ketiga, saya tidak bisa mengubah orang lain, tetapi saya bisa mempengaruhi orang lain. Sekali lagi itu kembali ke kenyataan itu realita yang kedua, ya. Yang dimana realita kedua mengatakan bahwa sikap mempengaruhi tindakan. Nah, tindakan ini di mana saya bisa mempengaruhi, tapi tidak bisa mengubah orang lain. Kita ini adalah individu yang bebas, jadi tidak seorang pun bisa memaksa kita untuk mengubah pikiran atau perilaku kita. Sebaliknya, karena orang merupakan makhluk yang saling berhubungan, mereka dipengaruhi oleh semua orang dengan siapa mereka berhubungan. Contoh misalnya para pembuat iklan itu pasti tidak akan memaksa kita membeli produk atau barang mereka, tetapi mereka berhasil mempengaruhi kita sehingga kita membeli produk itu. Nah, ini ya, jadi satu hal yang perlu kita ketahui ya. Jadi kita ini individu yang bebas, bisa memutuskan apa yang harus saya lakukan dan tidak. Tetapi sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bisa memaksa kita. Kalau kita punya pikiran begini ya begini, perilaku kita ya begini. Namun, memang bisa jadi seseorang itu ada yang mempengaruhi kita bereaksi positif. Namun, ada orang lain juga yang mempengaruhi kita bereaksi negatif. Misalnya, ada teman-teman kita yang menurut kita itu bereaksi positif itu seperti, ayo kita belajar buku yuk, gitu ya. Baca buku yuk, nanti setelah itu sharing buku apa yang kamu baca itu isinya apa. Nanti kita saling sharing di buku. Nah, di kelompok grup WA misalnya gitu. Nah, ini satu situasi yang menarik, mempengaruhi seseorang untuk bereaksi positif. Tetapi ada mungkin orang lain pengaruh kita bereaksi negatif. Misalnya, kita istilahnya kalau kita sekarang hidup tidak bisa lepas dari gadget. Namun kadang itu boleh dikatakan membelenggu kita, sehingga tanpa kita sadari, kita hidup. Ya tidak apa-apa, ini masa kondisi teknologi yang menarik saat ini yang kita ikuti. Bukan berarti kita nggak perlu ikuti. Tetapi satu hal, jangan sampai itu membelenggu kita sehingga membuat kita akhirnya tidak melakukan apa-apa. Sepertinya enak, tapi menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Itu katanya istilah. Ya. Nah, memang kenyataan yang ada dari saling mempengaruhi itu berlangsung setiap hari. Termasuk semua pasangan yang menikah itu saling mempengaruhi setiap hari. Nah, memang kita perlu hati-hati. Yaitu setiap perbuatan dan perkataan itu mempengaruhi pasangan untuk selama-lamanya. Nah, ini kadang kita sadari ada perbuatan perkataan dari pasangan yang bisa menimbulkan kepedihan, rasa sakit, putus asa, dan sebagainya. Namun di sisi lain ada perkataan dan perbuatan yang mempengaruhi pasangan, yang mempengaruhi itu bisa menjadi aset yang berharga, yaitu memberikan kekuatan untuk mempengaruhi pasangan berubah secara positif. Jadi ini perlu kita perhatikan gitu ya. Dan memang kenyataan tentang kekuatan dari pengaruh positif itu sangat besar. Pengaruhnya terhadap pernikahan yang bermasalah. Kita akan melihat kenyataan realita yang keempat bahwa tindakan saya tidak dikuasai oleh emosi saya. Nah, sebagai reaksi terhadap apa yang kita alami itu melalui indera perasa adalah kita punya pikiran, perasaan, keinginan, dan perbuatan. Kalau dalam pemikiran, kita menafsirkan apa yang kita alami melalui kelima indera perasa tersebut. Contoh misalnya ada kondisi suami lagi memotong rumput gitu di kebun. Wah, kita langsung berpikir orang suami saya ini bertanggung jawab.
Itu pemikiran. Nah, ketika pemikiran itu ada, disertai oleh emosi, akhirnya dia mengatakan bahwa "Oh, pasangan saya seorang yang bertanggung jawab. Nah, kita percaya sama dia. Nah, ini membuat saya itu punya emosi bersyukur, senang, bahagia. Punya pasangan yang bertanggung jawab. Nah, sebagai reaksi terhadap pemikiran dan perasaan ini, kita punya hasrat atau keinginan. Misalnya, kita tahu bahwa suami memotong rumput, ya kita ingin memberikan dia segelas sirup, atau kita ingin memuji dia setelah dia menyelesaikan pekerjaan. Nah, pada akhirnya kita mengambil tindakan, ya, berdasarkan pemikiran, emosi, dan keinginan kita, lalu kita berbuat sesuatu. Misalnya, tadi dikatakan ya saat suami selesai memotong rumput, kita nawari, berikan segelas sirup. Lalu ngomong, "Lalu kamu hebat ya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." Dan memang, kalau kita tahu ya di dalam relasi suami istri apa ya, perbuatan memang jauh lebih penting ketimbang emosi atau perasaan. Dan perbuatan tidak perlu dikendalikan oleh perasaan. Contohnya, Viktor Frank itu tinggal di kamp konsentrasi di Jerman. Satu kondisi yang tidak mudah saat itu. Namun menariknya, dia bisa menularkan satu perbuatan positif para tawanan yang ada itu dengan apa? Menghibur orang, yaitu memberikan roti, roti terakhir yang mereka miliki. Ya, itu menarik sekali. Nah, ternyata itu ketika itu dilakukan, walaupun sederhana, itu menjadi satu efek, punya dampak yang luar biasa. Karena dilakukan, orang menjadi merasa dia baik, dicintai, dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah tahu akan hal itu harus kita perhatikan. Dan kalau misalnya, ya ini kan yang enjoy saja ya, maksudnya yang enjoy, yang menarik, yang positif. Namun ada kalanya, tidak menutup kemungkinan kita punya satu perasaan yang negatif. Yang perlu dilakukan, perasaan apapun, positif atau negatif. Yang perlu kita lakukan, kita harus mengakui. Namun hati-hati, jangan sampai kita mengikuti atau dikuasai yang namanya perasaan negatif itu. Jadi kita bisa melakukan dan mengatakan hal positif kepada pasangan kita, walaupun mungkin perasaannya negatif. Jadi perlunya kita lebih memilih langkah yang lebih berpotensi mengubah secara positif daripada membiarkan perilaku negatif semakin memuncak atau meluas. Sambil mengingat bahwa serangkaian perbuatan positif itu memungkinkan terjadinya perubahan yang nyata dalam sebuah pernikahan yang menarik sekali. Ya. Nah, penyataan atau realita yang kelima, mengakui ketidaksempurnaanku bukan berarti bahwa saya orang yang gagal. Nah, kebanyakan pernikahan yang bermasalah itu membangun suatu tembok yang tebal di antara suami istri dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Misalnya bisa jadi ada satu yang merasanya sakit hati, yang satunya merasa sakit hati. Dan ternyata ketika tembok tebal itu berdiri, itu seperti monumen kehidupan yang serba egois dan merupakan hambatan dalam menjalin hubungan pernikahan yang akrab. Mengapa? Ketika mau menjalin hubungan yang akrab, ingat lagi bahwa suami saya bersalah ini, istri saya melakukan kesalahan ini. Jadi akhirnya ada batas yang membuat mereka akhirnya tidak bisa memiliki hubungan pernikahan yang akrab. Nah, untuk yang perlu dilakukan adalah perlunya menghancurkan tembok agar dapat membangun kembali suatu pernikahan yang bermasalah. Menarik sekali penggambarannya. Nah, menghancurkan tembok itu membutuhkan kedua individu mengakui bahwa mereka tidak sempurna dan telah saling mengecewakan. Bisa jadi salah satu pihak lebih banyak salahnya daripada pihak lain. Namun kenyataannya, walaupun yang satu lebih banyak salah daripada yang lain, kenyataannya adalah kedua belah pihak itu tidak sempurna. Untuk mengakui ketidaksempurnaan bukan berarti kita adalah orang yang gagal. Melainkan mengakui bahwa hal itu adalah manusiawi. Nah, bagi kita semua, memang sejarah pernikahan kita itu ada seperti kantong yang isinya campuran perilaku yang baik dan buruk. Nah, ketika kita tahu bahwa kita istilahnya punya kesalahan, ya belajar untuk meminta maaf. Ya, ketika saya meminta maaf, mengambil tindakan itu, saya telah menghancurkan dinding di pihak saya atau tembok itu.
Ini menunjukkan saya telah melakukan hal paling positif yang dapat saya lakukan tentang kegagalan di masa lalu yang kita. Apapun mungkin jawaban atau reaksi dari pasangan kita. Yang penting bahwa saya telah menanamkan gagasan dalam benak pasangan bahwa masa depan akan berbeda. Mengapa? Karena saya sudah punya kesadaran untuk minta maaf, untuk memperbarui yang baru. Selanjutnya, yang baik adalah kita konsentrasi untuk berubah secara positif. Jadi tidak tergantung apa reaksi dari pasangan atau orang lain, tetapi yang penting kita melakukan apa yang positif, yang benar, ya, dan kita punya komitmen untuk berubah secara lebih positif. Nah, kenyataan realita yang keenam yaitu kekuatan cinta. Cinta adalah senjata paling kuat untuk kebaikan di dunia. Nah, cinta kasih itu kebutuhan emosional manusia yang paling penting. Kasih merupakan senjata yang amat ampuh untuk kebaikan, terutama berlaku dalam pernikahan. Nah, memang diperlukan seseorang harus mulai mengambil inisiatif, tidak hanya menunggu menerima cinta. Nah, memang kenyataannya cinta kasih itu merupakan sikap dengan perilaku yang sesuai. Di mana kemudian kasih itu diungkapkan dalam perilaku. Perbuatan kasih kita cenderung menstimulai perasaan positif dalam diri pasangan. Kalau kita mengisihi, bukan karena dia banyak melakukan perbuatannya, tapi memang karena kita mengasihi diri pasangan kita apa ada, seperti Tuhan mengasihi. Tentunya itu membuat merangsang atau menstimulasi perasaan positif yang ada di dalam diri pasangan. Ya, ini ya kekuatan cinta. Jadi berdasarkan Gary Chapman ada 5 bahasa kasih, yaitu cara mengkomunikasikan kasih. Di mana ketika seseorang dikasih berdasarkan bahasa kasihnya, dia akan merasa dicintai. Yang pertama kata-kata penegasan, yaitu secara lisan mendorong mereka atas perbuatan baik yang dilakukan. Pujian, perkataan penguatan. Kamu orang yang berharga. Kamu orangnya punya kemampuan yang luar biasa. Kamu bertalenta. Saya senang punya anak seperti kamu. Saya senang punya pasangan seperti kamu dan banyak. Yang kedua, waktu berkualitas, yaitu memberi mereka perhatian secara penuh dan tidak terbagi. Misalnya melakukan aktivitas bersama-sama, berjalan bersama-sama, dan kita fokus dengan dia. Tidak kepada yang lain, tidak bermain HP dan sebagainya. Itu ya. Yang ketiga, menerima hadiah. Memberi makna bahwa ia sedang memikirkan saya, tidak usah hadiah yang mahal. Mungkin sebuah jepit gitu ya, jepit rambut gitu. Tapi ketika yang sepertinya sederhana itu, tetapi bagi orang yang punya bahasa kasih hadiah, itu menjadi harta yang tidak ternilai harganya. Ya, bahasa kasih selanjutnya pelayanan, yaitu melakukan sesuatu untuknya apa saja yang berarti bagi dia. Orang seperti ini itu senang dilayani. Bukan berarti karena dia gila hormat, enggak. Tapi dia itu senang kalau ada orang memberikan pelayanan buat dia, melakukan sesuatu buat dia. Yang selanjutnya itu sentuhan fisik, mencium, memeluk, menepuk bahu, ya, tepuk bahu gitu ya, memberikan semangat, encourage gitu ya, berpegangan tangan. Nah, bahasa kasih ini setiap orang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ada yang satu lebih dominan, ada yang lain tidak gitu ya. Nah, tiap orang tidak bisa dipaksa harus punya bahasa kasih kata-kata penegasan. Enggak. Karena memang dia itu bahasa kasihnya waktu berkualitas, jangan dipaksakan menjadi kata-kata penegasan. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Berikan, nyatakan kasih melalui bahasa kasih. Nah, kita akan lanjutkannya. Kita perlu memahami diri yang tersembunyi untuk membantu kita dan pasangan dalam pernikahan, termasuk memahami motivasi yang terdalam di balik perilaku pasangan karena tanpa disadari. Perilaku itu ditunjukkan, dimotivasi oleh kebutuhan psikologis atau spiritual yang sifatnya dari Tuhan. Nah, sebenarnya manusia itu memiliki yaitu pribadi yang tersembunyi, yaitu adanya kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam diri seseorang yang mungkin tidak terlihat, tapi tersembunyi. Nah, ini waktunya kita juga untuk melihat, ya, kebutuhan apa saja. Yang pertama yaitu kebutuhan dicintai. Nah, memang kebutuhan mencintai dan dicintai itu kebutuhan paling mendasar. Ya, suatu keinginan mencintai orang lain, mendasari sikap suka menolong, sisi suka menolong, dan altruistik dari seseorang. Jadi
Dia itu boleh dikatakan altruistik itu memberikan kesenangan, memperhatikan orang lain, gitu ya, mengutamakan orang lain, gitu ya. Jadi keinginan seperti ini itu sebagian besar dimotivasi oleh kebutuhan seseorang akan cinta kasih. Kebutuhan akan kebebasan, ya. Jadi ini banyak hal yang kita perlu perhatikan. Kebutuhan yang kebebasan yaitu suatu hasrat keinginan untuk mengatur kehidupan saya sendiri dan tidak dikendalikan orang lain. Apa yang kita inginkan adalah kebebasan untuk memilih bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Nah, tentunya tadi ya perlunya ada keseimbangan antara cinta dan kebebasan. Ya, dibutuhkan take and give, menerima dan memberi. Di mana kita juga pada satu sisi harus membagikan kasih, memberikan kebahagiaan. Tapi jika kita berharap menerima kasih dan kebebasan juga, menerima dan memberi. Nah, memang satu tugas dalam pernikahan yang semakin dewasa adalah belajar memenuhi kebutuhan kita secara lebih matang dan secara menyeluruh, serta membantu pasangan kita menemukan hal yang sama. Jadi ini ya, kebutuhan apa yang dimiliki. Selanjutnya kebutuhan untuk diakui. Nah, dalam setiap orang ada hasrat melakukan sesuatu yang lebih besar daripada kita sendiri, meraih sesuatu yang mungkin bisa mempengaruhi dunia, yang memberi kita rasa puas dan senang. Nah, kebutuhan ini memang seringkali memotivasi perilaku altruistik. Ya, hal itu kadang-kadang ada di balik sifat seorang pekerja keras. Nah, memang banyak dari perilaku orang dimotivasi oleh keinginan memberikan pengaruh yang berarti bagi kita. Ada sesuatu yang membuat kita akan diingat selamanya. Nah, memang berkali-kali dorongan untuk itu ditingkatkan oleh pengalaman masa kanak-kanak. Misalnya, ketika seorang ayah berkata pada putranya kalau ia tidak akan berhasil, maka dia akan menghabiskan seluruh hidupnya, membuktikan kepada ayahnya bahwa apa yang dikatakan itu salah. Ya, salah. Dia melakukannya sebaliknya. Supaya apa? Dia mendapatkan pengakuan, penghargaan. Hingga akhirnya, oh iya ya, orang tuanya bisa tahu bahwa apa yang dikatakan tidak benar. Yang selanjutnya kebutuhan akan rekreasi atau santai. Secara fisik, mental, dan emosional, semua orang itu diciptakan kebutuhan akan suatu irama atau gerakan antara bekerja dan bermain. Jadi perlu seimbang antara bekerja dengan bermain. Ada orang yang bekerja terus, tetapi lupa untuk bermain atau bersantai atau rekreasi. Ya. Nah, memang kalau rekreasi santai itu bisa menikmati waktu bersama teman, bersosialisasi, ketawa, bersantai, bisa juga untuk keluarga gitu ya. Tidak hanya teman bisnis ya. Boleh dikatakan ada keluarga yang sama-sama juga bisa menikmati kebersamaan, rekreasi bersama. Nah, tentunya orang akan menjadi penuh semangat. Orang berkata, kalau seseorang ambil cuti itu seperti di recharge lagi supaya lebih baterainya lebih penuh, gitu ya, supaya dia bisa lebih semangat lagi di dalam bekerja, supaya tidak burn out, tidak jenuh. Dan memang kalau kita tidak disadari secara sadar atau tidak, itu seseorang itu mencari pemenuhan kebutuhan tidak hanya bekerja saja, tetapi juga untuk bersantai, untuk rilis. Sehingga tidak apa-apa kalau seseorang melakukan kegiatan rekreasi, santai. Ada baiknya tidak terus melulu bekerja secara bekerja secara keras gitu ya, secara banyak ah, banyak tuntutan dan sebagainya. Ada kalanya bersantai, tidak bersalah Tuhan. Nah, selanjutnya kebutuhan untuk berdamai dengan Tuhan. Nah, ini berada di pusat diri terdalam manusia. Nah, adanya ribuan pembahasan mengenai masalah keagamaan dan spiritual, itu sebenarnya membuktikan akan kedalaman kebutuhan ini. Kebutuhan akan hubungan spiritual yang tidak pernah terhapuskan oleh dogma ilmiah modern. Karena memang tidak bisa dijelaskan. Bagaimana seseorang itu merindu untuk merasa dekat dengan Tuhan, untuk boleh memuji nama Tuhan. Itu ada satu kondisi yang tidak bisa diungkapkan dengan apapun.
Karena memang manusia punya kelaparan spiritual, tanda petik ya, yang mendorong mencari di luar jangkauan dunia makan, seks, dan aktivitas. Dan manusia itu memang memiliki kebutuhan untuk menemukan kedamaian dengan ini dikatakan orang ya, manusia ada dalam satu titik yang dia membutuhkan titik itu atau kekosongan itu diisi oleh. Di mana sebenarnya itu menjadi satu kebutuhan yang menjadi kerinduan bagi setiap orang, yaitu memiliki hubungan spiritual dengan Tuhan, berdamai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu aspek lain dari diri yang tersembunyi itu memang sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku. Itu disebut sebagai kepribadian. Ada 4 jenis kepribadian secara umum merupakan gambaran betapa pentingnya memahami kepribadian jika kita ingin memahami diri sendiri yang tersembunyi. Jadi kalau tadi kita sudah melihat dari sisi kenyataan yang harus kita hadapi berdasarkan kondisi kita ya sebagai manusia ya. Nah, ada baiknya kita akan melihat 4 jenis kepribadian yang ada. Yang pertama, pembuat damai. Nah, kalau kita melihat orang yang suka berbuat damai itu orangnya tenang ya. Dia kan membawa damai gitu ya. Tenang, lambat, santai dan sebagainya. Biasanya dia menyenangkan, tidak suka konflik, jarang merasa kacau ataupun menunjukkan kemarahan, tidak mudah menunjukkan itu. Dalam pernikahan atau keluarga, mereka suka suasana yang tenang, menghindari konflik dan perdebatan tentang apa saja sehingga kecenderungannya membiarkan konflik tidak terselesaikan. Namun ia adalah orang yang baik hati, simpatik, dan selalu ingin semua orang menikmati hidup dan biasanya mudah diajak hidup bersama. Teman yang baik bagi anak-anaknya dan cenderung merupakan pasangan yang menyenangkan. Selama tidak ada konflik serius dalam hubungan. Jadi yang penting itu bisa damai aja. Yang penting relasi. Ya, nggak usah debat-debat, nggak usah selisih paham. Walaupun terjadi ya perlu dihindari gitu ya. Jadi itu yang dia miliki gitu ya. Yang kedua si pengendali. Nah, kalau kita tahu si pengendali itu orang yang mengontrol ya. Orangnya adalah cepat, aktif, kegiatannya banyak, praktis gitu ya. Praktis, kemudian cenderung mencukupi diri sendiri, mandiri, mudah mengambil keputusan. Namun juga seringkali mengambil keputusan orang lain. Punya opini, pikirannya selalu dipenuhi gagasan, rencana, dan ambisi. Nah, akan mengambil dan menunjukkan sikap yang tegas terhadap masalah. Tidak mudah menyerah terhadap tekanan orang lain, namun akan terus berdebat sampai akhir dan selalu berakhir dengan kemenangan. Masalah dipandang sebagai tantangan baginya. Namun dia tidak mudah bersimpati dengan orang lain. Tidak mudah mengungkapkan kasihnya atau perasaan hangatnya. Ini si pengendali atau pengontrol. Si pengasuh, seorang perfeksionis yang suka mengorbankan diri dan berbakat serta ingin memenuhi kebutuhan orang lain. Perasaannya amat peka, seringkali menunjukkan perasaan sedih dan depresi karena ia melihat penderitaan di dunia. Namun dia sangat tekun dalam berbuat baik. Dia orangnya sangat bisa diandalkan, punya tolak ukur tinggi bagi dirinya dan orang lain, sering memiliki kemampuan analisis yang luar biasa dan sering harus mengingatkan kembali gagasan si pengendali. Jadi seperti kayak menyadarkan hati-hati, kamu jangan sampai mempengaruhi orang sehingga orang tidak menghormati kamu. Nah, si pengasuh ini menemukan arti hidupnya melalui pengorbanan pribadi dan melayani orang lain. Namun kelemahannya, dia sering kerja mati-matian dan gagal mengenali kebutuhan emosional mandiri. Karena apa? Fokusnya itu pokoknya memberi yang terbaik untuk orang lain. Tapi lupa diri sendiri sebenarnya butuh, ya, butuh sesuatu. Yang keempat yaitu si pembawa acara. Nah, kalau kita sudah tahu si MC ini kepribadiannya pasti hangat, hidup amat menarik. Dan baginya hidup adalah pesta. Ya, dia menjadi orang yang paling menonjol bila dikelilingi teman-temannya, menjadi bintang dalam pesta, gitu ya, dari pesta ini. Membuat hidup bergairah baginya dan orang lain. Ya. Menikmati keberadaan bersama dan tidak suka sendirian.
Dan dia adalah orang yang cerdas karena tidak pernah kehilangan kata-kata. Penuh dengan cerita, ekspresi yang dramatis. Nah, sasarannya semua orang seharusnya bahagia. Dia orangnya selalu sibuk dan menghadiri pesta. Makanan sederhana pun sudah merupakan pesta perayaan. Namun kelemahannya, biasanya kurang bisa diandalkan dan terbawa arus saat itu. Sehingga seringkali melupakan komitmen yang sebelumnya. Karena dia berpikir semua orang harus bahagia. Jadi akhirnya dia selalu sibuk sendiri. Ya. Boleh dikatakan akhirnya bisa jadi dia terbawa arus. Mengikuti orang lain ngomong apa supaya orang lain itu bahagia. Nah, hal yang penting yaitu, kalau kita melihat di dalam jenis-jenis kepribadian itu, semuanya itu masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Terutama yang berkaitan dengan hubungan pernikahan. Nah, menariknya, jarang sekali suami dan istri itu punya kepribadian yang sama. Karena memang kita cenderung tertarik dengan mereka yang punya ciri-ciri yang berlawanan dengan kita sendiri. Dan kita merasa tertarik kepada mereka yang memiliki kelebihan di satu sisi di mana kita merasa lemah. Nah, hal yang penting adalah memahami kepribadian kita dan pasangan masuk yang mana ini. Ya, karena kita cenderung berusaha memenuhi kebutuhan psikologi dan spiritual kita selaras dengan kepribadian ini. Sekali lagi, hal yang penting bahwa metode yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita yang tersembunyi yaitu mencintai dan dicintai, keberartian atau diakui, berdamai dengan Allah, kebutuhan akan kebebasan, rekreasi atau bersantai. Dan semua kebutuhan psikologik dan spiritual itu mempengaruhi kepribadian kita. Ingatlah bahwa kita dipengaruhi oleh kepribadian kita. Tetapi kita tidak dikendalikan oleh kepribadian tersebut. Nah, selanjutnya, kita akan berusaha menerapkan prinsip tersebut dikaitkan dengan segala permasalahan pernikahan. Yang pertama, ya, permasalahan pernikahan pasangan yang tidak bertanggung jawab. Ya, ada 4 sumber permasalahan yang terjadi itu karena pasangan ini mungkin mengikuti cara atau model yang dicontohkan orang tuanya, khususnya ayahnya. Nah, faktanya memang banyak pria menikah dan sekedar mengulangi gaya suami atau ayah yang mereka amati pada diri ayah mereka sendiri dan mereka berharap dan karena dia meniru dianggap apa? Semuanya benar. Dan itu adalah yang benar. Model yang tepat dan sebagainya. Namun sebaliknya, ia mungkin melawan contoh atau model ayahnya. Karena banyak di antara kita menyadari orang tua kita itu gagal. Ya, kegagalan orang tua dan kita tidak ingin mengulangi kesalahan orang tua. Misalnya dari anak dari ayah yang gila kerja, mungkin menjadi tidak bertanggung jawab dalam pola kerjanya. Karena dia tidak ingin mengulang kegagalan orang tua, kesalahan orang tua. Maka dia berbuat sebaliknya. Akhirnya dia tidak mau bertanggung jawab walaupun ayahnya begitu. Dua permasalahan yang ketiga yaitu ia mungkin telah mengembangkan sikap egosentrik. Ya, bisa jadi ia hanya diberi sedikit tanggung jawab selama ini. Ia percaya bahwa dunia harus menyediakan segalanya bagi. Suka menerima tapi tidak memberi. Tidak pernah belajar memenuhi kebutuhan orang lain. Hidupnya hanya berpusat pada orang lain yang akan memenuhi keinginannya. Yang penting aku. Gitu ya. Egosentrisnya tinggi. Jadi supaya saya yang dipenuhi, tapi saya tidak mau keluar. Nah, mungkin juga permasalahan sumbernya dari apa? Mungkin ekspresi dari kebencian kepada kita sebagai pasangan. Ya. Mungkinan ia menganggap permintaan kita itu sebagai gangguan atau kritikan. Sehingga satu-satu yang diketahui dengan jelas adalah dia tidak mau melakukan apa yang kita mau. Hingga di akhir memang lebih bersifat orang yang tidak mau bertanggung jawab. Nah, intinya sumber permasalahan dari perilaku yang tidak bertanggung jawab itu sebenarnya aslinya dari kebutuhan untuk merasa berharga. Kebutuhan akan cinta dan dukungan itu tidak dipenuhi. Dan akhirnya reaksinya muncul sebagai kritikan. Yaitu dia tidak mau melakukan apa yang pasangan minta dan sebagainya. Dan memang melalui proses konseling, ini orang yang dikatakan di dalam buku ini, yaitu Robert menyadari bahwa ia bertanggung jawab atas sikapnya sendiri. Ia bisa bersikap positif walau ada faktor negatif dalam pernikahan. Ia bisa memikirkan perbuatan kasih apa saja yang bisa saya lakukan kepada istrinya, sehingga bisa mempengaruhinya secara positif. Ia bisa menyatakan cintanya dengan memuji istrinya.
Ia bisa meminta usulan tentang bagaimana menjadi suami dan ayah yang baik. Nah, inilah praktek dari konsep kenyataan hidup, yaitu adanya pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya, yang kedua adalah pasangan yang gila kerja, ya, yaitu baginya pekerjaan adalah hidupnya. Dia terobsesi sekali. Tugasnya itu lebih dari sekedar mencari nafkah sesuap nasi, melainkan lebih merupakan pencarian untuk menemukan arti kehidupan seharian. Ia selalu sibuk, tapi jarang merasa puas. Tidak ada kamus cukup. Ketika terjadi kegagalan dan saya tidak berprestasi dengan baik, saya kira jawabannya hanyalah dengan bekerja lebih keras. Pesan yang terngiang adalah kerja terus, kerja terus, kerja terus. Nah, kebutuhan terdalamnya sebenarnya yang mendorong dia itu bisa menjadi orang yang gila kerja karena perasaan rendah diri. Mungkin telah ditanam sejak masa kanak-kanak, misalnya suka dibanding-bandingkan dengan saudara, mungkin dengan teman sekelasnya, dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia selalu bekerja berlebihan. Dan harus mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada orang di sekelilingnya. Jadi ketika dia itu ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka dia harus menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah untuk mencapai cita-citanya. Dan dia cenderung menjadi perfeksionis. Mengapa? Dia ingin supaya tidak dibanding-bandingkan lagi. Karena dia ingin lebih hebat. Makanya dia terus bekerja untuk mencapai satu standar, satu kedudukan yang tinggi dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan terdalam adalah merasa tidak dicintai. Nah, pesan dari orang tuanya, saya akan mengasihi kamu kalau kamu titik. Nah, cinta kasih ini penuh syarat membuat seseorang gila kerja. Motivasinya supaya untuk memenuhi kebutuhan mereka akan cinta. Supaya ketika saya melakukan sesuatu, orang dari masa kanak-kanak ya dia dicintai, demikian juga ketika dia bertumbuh dewasa. Yang ketiga, kebutuhan untuk berprestasi. Mencari sesuatu yang berharga di tempat yang salah, yaitu tempat kerja, namun ia tidak menyadarinya. Yang keempat, menghindari konfrontasi. Ia sibuk untuk menghindari dan tidak menyentuh perasaan mereka sendiri atau pasangan. Jadi kadang konfrontasi dengan pasangan itu dipandang sebagai kekalahan. Karena ia merasa tidak mampu sebagai seorang suami atau ayah. Jadi lebih baik memilih tinggal di kantor dan tidak tinggal di rumah. Bekerja lembur supaya apa? Agar jauh dari pasangan. Menjauhi yang konfrontasi. Dan langkah pertama yang bisa dilakukan ketika kita memiliki pasangan yang gila kerja ini, yang mencoba memahami perilaku dia. Apa yang membuat dia demikian? Motivasi terdalam apa yang mendorong perbuatannya? Kemudian refleksi diri. Apakah di masa lalu itu saya menuntut dia, melakukan konfrontasi dan sebagainya, yang buat dia akhirnya gila kerja, gitu ya. Boleh, itu yang perlu kita lakukan. Dan langkah pertama kita untuk menjadi tokoh pengubah yang positif dalam pernikahan yang bermasalah adalah mengubah sikap kita diri sendiri berdasarkan atas pemahaman yang lebih baik terhadap perilaku pasangan. Dan ketika kita mengubah cara berpikir dan reaksi negatif kita, maka kita bebas mengambil cara pendekatan yang lain. Nah, memang pendekatan yang baru didasarkan atas kenyataan hidup berpotensi besar untuk mempengaruhi pasangan dan melakukan perubahan yang positif. Selanjutnya pasangan yang mengontrol. Ini merupakan sumber dari banyak pernikahan yang bermasalah. Ya, jadi sebenarnya ketika ada pasangan yang mengontrol itu, mereka sebenarnya sekedar mengikuti meniru contoh orang tua yang mereka amati semasa kanak-kanak. Misalnya ayah yang sifatnya dominan. Nah, kepribadian yang dominan ini misalnya yang ini ya, yang mengontrol ini yaitu biasanya seringkali menjadi pemimpin di tengah masyarakat, di gereja, tempat kerja. Suka berkuasa, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan menyelesaikan segala sesuatu. Dia punya kepercayaan diri yang besar. Dan percaya bahwa mereka bisa mencapai sesuatu. Namun mereka tidak mau bersentuhan dengan perasaan. Baik terhadap mereka ataupun orang lain. Dia selalu siap berdebat dan meyakinkan lawannya bahwa dia di pihak yang salah. Nah, apa saja dilakukan untuk mencapai tujuannya.
Selalu ingin meraih tujuan dan bukan orientasinya pada suatu relasi. Yang penting pokoknya saya maju. Terserah itu kalau merugikan orang lain, saya tidak mau tahu. Nah, jadi tujuannya adalah menyelesaikan tugas, mencapai tujuan. Sehingga ketika dia tidak mau tahu orang lain, tidak mau peduli dengan orang lain, itu melukai perasaan orang lain. Boleh dikatakan dia adalah orang yang kaku dalam orientasi mereka. Hanya ada satu hal yang dilakukan menyelesaikan tugas. Hanya ada satu cara untuk melakukan, yakni cara saya. Dan hanya ada satu saat untuk melaksanakan, yakni sekarang. Sekarang juga. Motonya selesaikan tugas sekarang juga dan seefisien mungkin. Nah, walaupun dia terasa kaku, namun mereka itu akan sangat berhasil dalam pekerjaan dan masyarakat. Dan memang dalam pernikahan, seringkali cepat dalam mengambil keputusan tanpa melibatkan pasangan. Dia mengatakan, aku tidak sadar kalau mengontrol pasangan. Aku hanya memilih untuk bersikap efisien. Dan faktanya, kebanyakan pasangan yang hidup dengan seorang pengontrol untuk jangka waktu yang lama akan membutuhkan bantuan dari seorang konselor untuk mengambil langkah yang bisa dilakukan. Karena perlu diketahui bahwa orang yang sangat mengontrol dan menguasai pasangan selama bertahun itu memang tidak akan berubah dengan cepat. Dampaknya juga tidak bisa cepat. Ya, memang ada dua pendekatan negatif untuk menangani pasangan yang demikian, yaitu pertama, ini pendekatan negatif. Yang pertama, permainan kekuasaan. Nah, ini bisa menimbulkan rasa amarah, pertengkaran hebat karena kita mencoba melawan pasangan yang mengontrol. Tetapi pasangan yang mengontrol ketika dilawan dia makin melawan. Akhirnya akan saling melawan terus habis-habisnya. Dan itu membuat pernikahan makin bermasalah. Ya, yang kedua, mungkin pendekatan pelayan yang taat. Kalau tadi itu ingin menunjukkan kekuasaan, saya tidak mau kalah terhadap pasangan yang mengontrol. Yang kedua justru melemah. Ya, prinsipnya damai di atas segalanya. Ya, sikap demikian itu jelas menjadikan orang sebagai budak dari tuntutan si pengontrol. Ironisnya justru tidak menyebarkan rasa damai, justru menyulut pernikahan yang bermasalah. Karena mengapa? Karena yang satu itu seperti menjadi tuan, yang pengontrol. Yang satunya menjadi pelayannya, budaknya gitu ya. Dengan alasan supaya ya sudah nggak usah rame-rame, gak apa-apa wis. Saya menerima jadi budak gak apa-apa, yang penting aman, damai saja. Namun di samping ada pendekatan negatif, ada pendekatan positif. Untuk menangani pasangan yang mengontrol ini yaitu pertama, memahami bahwa si pengontrol adalah orang yang menginginkan kebebasan yang mutlak, yang kaku. Memang kalau orang mau ingin sesuatu atau kebebasan, itu sah-sah saja. Namun kebebasan itu juga harus memberikan kebebasan yang cukup bagi pasangan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi orang lain juga, apalagi pasangan. Itu perlu juga yang namanya kebebasan. Yang kedua, memahami dan menanggapi kebutuhan si pengontrol secukupnya. Sambil mengingat harga diri dari sebagian besar pengontrol itu terikat pada prestasi. Maka pendekatan yang paling membantu adalah apa yang saya sebut dengan mempengaruhi melalui sikap setuju. Artinya, mungkin si pengontrol itu akan memberikan argumen atau alasan kita setuju aja, namun tidak berarti kita memberi diri dikontrol oleh argumentasi tersebut. Jadi misalnya, kalau misalnya dia memberikan usulan, lebih baik kalau misalnya setelah makan malam, gitu ya, dia minta untuk melakukan sesuatu yang diingin. Ya kita iya akan aja. Tapi sekali lagi jangan dikontrol. Kalau dia, jangan itu menguasai kita, dikendalikan oleh, eh, mengendalikan kita. Yang ketiga mengikuti sampai batas kemampuan. Seorang pasangan yang mengontrol selalu akan membuka diri terhadap permintaan bantuan. Jadi berikan pujian terhadap pemikiran atau gagasan yang dibutuhkan. Setelah itu menanyakan kesediaan si pengontrol untuk diminta bantuan. Biasanya ia akan memberikan bantuan dan menjalankannya karena ia selalu berorientasi pada tugas. Sekali lagi ketika orang yang mengontrol ini punya argumen atau alasan, misalnya dia mengatakan, jangan buang-buang uang untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, itu kan memang itu menjadi satu hal yang penting. Ya kita setuju saja, tapi coba kita mengemukakan alasan dari pandangan kita.
Misalnya, menurut kamu mungkin tidak penting, tapi lebih baik kita diskusikan. Bagaimana kalau kita diskusikan? Walaupun mungkin kamu melihat bahwa kebutuhan ini tidak penting, tapi kalau itu perlu, kita perlu untuk mencapai kesesuaian. Nah, akhirnya kita juga bisa berikan pujian buat gagasan yang diberikan. Setelah itu, ayo kamu bantu, kamu bisa kasih usulannya. Ya, ingat bahwa kita tidak bisa mengubah pasangan kita, tetapi kita bisa mempengaruhi. Selanjutnya, pasangan yang tidak komunikatif. Faktanya, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, kebutuhan akan kebebasan dicintai membuat seseorang itu bersikap diam. Nah, memang idealnya dalam pernikahan yang sehat itu pasangan belajar memenuhi kebutuhan emosional masing. Nah, kesalahan yang umum dilakukan mereka yang menikah dengan pasangan yang tidak komunikatif adalah memfokuskan diri pada sikap mendiamkan ketimbang pada alasan di balik sikap itu. Jadi dia juga bersikap, ya biarkan aja, silakan dia mau dia. Nggak coba mencari apa alasannya sehingga pasangan melakukan hal itu. Karena bisa jadi mereka diam itu karena selalu merasakan kekurangan dalam berkomunikasi. Atau kalau pernyataan dilontarkan selalu menyalahkan. Dia takut ada reaksi pasangan. Bisa jadi. Sehingga mereka perlu terus diyakinkan bahwa ketika dia ngomong, bicara, itu kita siap mendengar. Dan tidak akan menyalahkan. Nah, untuk pasangan yang tidak komunikatif, bisa menjadi langkah penting misalnya dia mencoba menulis. Nah, ini proses belajar untuk membuka komunikasi secara terbuka dengan diri sendiri. Nah, pendekatan positif lain yaitu bertanya pada diri sendiri, apakah pola komunikasi saya mempersulit pasangan saya untuk bicara. Nah, pola komunikasi yang negatif bisa membuat pasangan jadi diam. Nah, jalan keluarnya kalau itu memang benar, coba kita ubah pola komunikasi kita. Perlunya mengembangkan seni mendengarkan secara tulus untuk memahami pasangan kita akan memperbaiki suasana komunikasi secara terbuka, yaitu dengan belajar mengendalikan amarah dan mendengarkan orang. Ya. Mencoba mempraktekkan keterampilan mendengarkan secara berefleksi. Jadi merefleksikan kembali ucapan pasangan dengan kata sendiri. Kata-kata kita sendiri. Misalnya, oh kamu merasa jengkel ketika kamu mengalami. Jadi itu ya seni mendengarkan saya. Atau kadang-kadang juga tunjukkan kalau kita memahami pesan yang disampaikan. Nah, perkataan kita, bahasa tubuh, dan keterampilan mendengarkan itu bisa memberikan pengaruh yang amat positif atau negatif terhadap kebebasan pasangan kita dalam komunikasi. Ingat bahwa kita tidak bisa membuat pasangan berbicara, tapi kita bisa menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan untuk berkomunikasi. Ya, selanjutnya pasangan yang melakukan kekerasan secara verbal. Ya, ini terjadi penggunaan kata yang bertubi-tubi bagaikan serangan bom dan granat. Tujuannya menghukum orang lain, menyalahkan, membenarkan tindakan atau keputusan sendiri. Dampaknya akan menghancurkan rasa menghargai, kepercayaan, kegaguman, dan kehangat. Semua unsur kunci dalam pernikahan yang sehat. Nah, serangan verbal itu bisa dipicu oleh bahasa aja, nada suara, tatapan mata, piring pecah, atau bayi yang menangis, dan sebagainya. Namun, satu hal yang tragis adalah pelakunya jarang sekali minta maaf atau mengakui kesalahannya bahwa perilakunya tidak pantas. Korban yang sering mengalami biasanya perasaannya menjadi sudah mati karena sudah begitu sering dikata-katai, dihina, dan sebagainya. Nah, sekarang hanya merasa apatis, acuh. Ya, nggak mungkin lah dia mau berubah dan sebagainya. Nah, tentunya ini dibutuhkan kerja keras dan sikap yang konsisten kalau kita memiliki pasangan yang demikian. Karena nggak mudah, kebiasaannya sudah biasa menetap di dalam diri. Nah, sebenarnya sumber permasalahannya itu karena harga dirinya yang rendah. Oleh karena itu dia menggembungkan harga diri mereka sendiri dengan melecehkan orang lain. Karena mereka punya kebutuhan bawah sadar yaitu ingin dilihat sebagai pribadi yang sempurna. Nah, sikap setuju dari masyarakat itu merupakan sasaran penting. Dia juga orang yang gampang meledak apabila dikritik sedikit karena harga diri mereka merasa terancam. Mereka juga seringkali dibesarkan di rumah dengan orang tua yang melakukan kekerasan verbal juga.
Dan ia menyatakan kemarahan dengan cara yang sama seperti orang. Nah, jalan keluarnya yaitu bagaimana caranya dia mengelola kemarahannya. Ini satu hal yang penting sekali. Nah, kasih sebagai jawaban. Mempertegas kebutuhan menolak perilaku. Pendekatan yang lebih baik yaitu mengakui kebutuhan emosional pasangan yang paling dalam. Mengapa dia demikian? Dan memadukannya dalam reaksi kita terhadap kekerasan verbal. Jadi coba kita memahami dari sisi dia. Apa yang membuat dia demikian? Tinggal dia melakukan kekerasan verbal. Dan kemudian kita coba bereaksi secara lebih alam gitu ya, lebih tidak mengimbangi. Tapi mencoba melihat dari sisi dia, kemudian kita bisa merefleksikan, oh jadi kamu merasa tertuntut. Nah, memang langkah yang bisa diambil juga ya ketika kita tidak bisa menangani sendiri. Kita perlu menceritakan kekerasan verbal yang diderita itu kepada teman atau konselor. Yang kedua, percaya akan berharganya pasangan kita. Pasangan kita itu tetap merupakan citra Allah yang amat baik. Yesus juga mati untukmu. Percayalah bahwa ia bisa berubah dan punya karakter yang baik. Bisa melalui perkataan kita yang positif dan memangkum. Yang membangkitkan harga diri yang positif. Walaupun kondisinya buruk, tetap dia pasangan kita yang perlu kita dukung, kita bangun. Ya, bukan untuk dijelekkan, tapi untuk kita berikan perkataan yang positif dan membangun. Itu akan menumbuhkan harga diri. Yang ketiga, berbagi rasa. Mengakui bahwa memang kita itu terluka dan kita butuh bantuan. Secara fisik memang tiap orang itu punya ambang batas rasa sakit yang bisa ditahan. Atau kalau nggak bisa tahan ya kita perlu ke dokter. Nah, perasaan sakit hati yang mendalam itu perlunya kita mencari konselor, pendeta, atau seorang teman. Dan rasa sakit itu tidak boleh disembunyikan oleh dari pasangan. Karena memang itu yang terjadi dan dialami. Ya, juga. Kita mengakuinya saja. Yang selanjutnya itu menyetujui sebuah strategi. Misalnya, kalau kita tahu bahwa dia berkata-kata tidak benar, kita harus mengembangkan strategi dalam menanggapi serangan verbal. Misalnya gini, saya putuskan bahwa kalau lain kali kamu melakukannya lagi, saya akan pergi sementara untuk memulihkan. Nah, tentunya strategi ini bisa kita buat sendiri, tapi juga bisa minta bantuan konselor untuk memberikan usulan. Ya. Selanjutnya, kalau tadi kekerasan secara verbal, ini ke pasangan yang melakukan kekerasan secara fisik, disebut KDRT. Ini satu masalah utama yang terus ada. Nah, akibat KDRT itu bukan hanya bagi korban sendiri yang melakukan, atau bukan hanya dari korban, maaf, dari korban yang mengalami kekerasan, tapi juga pada anak-anak yang tinggal serumah. Akibatnya kadang-kadang mematikan, karena orang tersebut tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi bahaya sekali ketika orang yang punya masalah melakukan kekerasan secara fisik ini, ketika pulang ke rumah, anak dengan istrinya pasti merasa ketakutan. Mereka akan berpikir ini bagaimana mereka, ayah saya pulang, ini suami saya pulang. Kondisi emosinya bagaimana? Harus siap hati kalau suatu saat ketika ayah pulang ini atau suami pulang ini, dia akan melakukan kekerasan. Nah, memang penganiayaan secara fisik itu merupakan perbuatan yang melukai badan atau dengan tujuan demikian. Hal itu berupa pemukulan, pencekikan, pelemparan barang, atau penggunaan senjata. Nah, memang awalnya didahului dengan pertengkaran, ada permasalahan yang disebutkan yang membuat konflik yang akhirnya tidak terselesaikan dan itu memicu seorang yang punya pasangan yang temperamental untuk melakukan kekerasan secara fisik. Nah, siklus 3 fase pada kekerasan fisik yang pertama peningkatan ketegangan. Jadi awalnya pelaku mengalami rasa frustrasi yang bertubi-tubi yang menimbulkan ketegangan yang terus-menerus berlanjut dalam diri pelaku. Yang kedua fase ledakan, yaitu kekerasan fisik itu terjadi, yaitu pelampiasan perilaku kasar terhadap pasangan. Yang ketiga penyesalan, yaitu periode yang relatif tenang, di mana pelaku sudah melakukan kekerasan dan dia meminta maaf, bersikap baik,
kepada pasangan dan berjanji bahwa itu tidak akan terulang kembali. Muncul perasaan bersalah karena melihat luka-luka di pasangan. Dan satu sisi dia juga takut kehilangan pasangan. Nah, ritme ini berlaku terus. Memukul, minta maaf, bersikap baik, lihat luka-luka di wajah pasangan. Dia merasa bersalah, tapi kemudian dia mengulangi pola yang sama itu. Nah, memang dalam sejumlah besar kasus itu istri menjadi korban kekerasan. Nah, kadang itu istri tidak mengambil tindakan apapun. Karena awalnya dia tidak mau orang lain tahu kalau ia mengalami kondisi demikian. Kemudian mengalami rasa takut yang membuat dia tidak mengambil tindakan. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan adalah seorang konselor yang terlatih, dukungan dari keluarga atau teman-teman. Nah, dan ia pun harus kuat secara spiritual. Nah, perlu kesadaran dari pelaku bahwa kekerasan tidak dibenarkan dalam pernikahan. Dan bahwa pelampiasan amarah yang tak terkendali harus dihentikan kalau pernikahan itu ingin diselamatkan. Nah, tujuan mendasar untuk menyembuhkan pasangan penganiaya itu bukan untuk menghilangkan amarah, melainkan menggantikan ledakan kekerasan itu dengan ungkapan yang positif. Bisa ada kelompok di mana di dalamnya itu juga terdiri dari pria-pria yang suka melakukan kekerasan secara fisik, tapi di situ mereka bisa sharing pergumulan, bagaimana menguasai emosinya. Nah, dengan adanya kelompok tersebut itu membantu para pria yang punya pergumulan yang sama untuk bisa memberikan usulan, memberikan pengakuan apa yang sudah dilakukan ya, penguatan, bahkan mungkin mendoakan satu dengan yang lain. Nah, memang bagi sebagian besar pria, motivator utama yang paling kuat untuk konseling adalah begini, dorongan besar untuk mempertahankan pasangan mereka. Dan mereka tidak ingin kehilangan pasangan. Makanya dia itu mau konseling itu karena motivasinya itu. Nah, memang perlu memahami bahwa kalau punya emosi yang negatif tidak perlu menjadi tindakan. Selanjutnya ya, pasangan yang melakukan atau mengalami kekerasan secara seksual. Seksualitas merupakan inti dari hidup kemanusiaan kita dan apabila itu tercapek di masa kanak-kanak, akan meracuni akar sistem keterampilan dalam hubungan kita sebagai orang tua. Mengacaukan emosi dan pikiran yang berhubungan dengan seksualitasnya sendiri di masa mendatang. Nah, memang ketika seseorang mengalami prosesnya memang akan membutuhkan waktu, kesabaran, dan kemungkinan besar bantuan seorang pakar. Kekerasan seksual berarti setiap aktivitas seksual, baik secara verbal maupun fisik, yang dipaksakan terhadap individu lain tanpa persetujuannya, dan yang memanfaatkannya sekedar sebagai objek untuk memenuhi hasrat seksual orang. Nah, korban kekerasan seksual ini seringkali merasa sulit menikmati hubungan seksual yang sehat dengan pasangan mereka nanti. Mereka kerap menderita harga diri yang rendah dan selalu berkomentar negatif tentang dirinya sendiri. Ada rasa malu, rasa bersalah, seringkali dialami oleh korban. Korban merasa bersalah, kendati kekerasan itu bukan kesalahan mereka. Dua hal yang bisa dilakukan menanggapi kekerasan seksual secara serius. Karena dengan melupakan masalah, itu tidak pernah akan menghilangkan emosi yang tetap. Nah, kedua pasangan harus mau memutuskan rantai kebisuan dan mau berbicara dengan orang di luar pernikahan tentang masalah mereka. Selanjutnya, ketidaksetiaan pasangan. Nah, di hadapan altar pasangan yang menikah itu berjanji untuk saling setia. Ya, salah satu janji yang diucapkan itu berarti mereka tidak akan selingkuh dengan orang lain selama mereka masih terikat pernikahan. Nah, kita menghargai kesetiaan dalam suatu pernikahan. Nah, hal itu berhubungan dengan integritas dan karakter serta terikat erat dengan kebutuhan emosional akan cinta kasih. Perasaan komitmen yang mendalam ini yang memberikan stabilitas di dalam suatu pernikahan. Nah, ketidaksetiaan itu menghancurkan inti dari persatuan pernikahan. Bisa timbul rasa sakit hati, marah, kecewa, dikhianati, malu, dan mungkin sedikit perasaan bersalah itu bisa dialami oleh seseorang yang pasangannya tidak setia. Hidup dengan kenyataan bukan mempercayai mitos, itu merupakan bagian dari proses ini. Ya, bukan. Tadi kita sudah melihat ya,
Bukan mitos-mitos itu yang kita percaya. Tapi hidup dengan kenyataan, dengan realita yang ada. Dalam proses penyembuhan, hubungan pernikahan sehabis terjadinya perselingkuhan, pentingnya ada pemberian maaf. Itu meliputi dua unsur, pengakuan dan meminta maaf dari pihak yang bersalah, dan pemberian maaf yang tulus dari pihak yang menjadi korban. Tentunya perlu mendapat bantuan dari seorang yang tidak terlibat secara emosional dalam situasi tersebut. Misalnya seorang konselor. Dan yang itu memungkinkan kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana, lebih netral, gitu ya. Seseorang yang netral, sehingga kita bisa memutuskan keputusan yang benar. Selanjutnya, masalah selanjutnya yaitu pasangan yang pemabuk atau pemakai obat keras. Kecanduan obat itu berdampak buruk terhadap kehangatan pernikahan. Nah, si pemakai ini seringkali menjadi pembohong ulung, menghambat keakraban dan keintiman. Nah, salah satu karakteristik pecandu minuman keras itu perselingkuhan, kekerasan fisik dan emosional. Mengapa dikatakan pembohong? Karena biasanya dia itu mencuri gitu ya, mencuri mungkin mengambil uang isinya dan tapi dia mengatakan bahwa itu akan dibelikan untuk apa? Saya punya butuh sesuatu. Tapi dia bukan dibelikan yang dia katakan itu, tapi dia berbohong ya. Berbohong dia akhirnya membeli minuman keras, obat-obatan dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu sendiri ya, orang dibohongi pasti itu akan merusak keakraban hubungan relasi. Nah, biasanya orang yang pemabuk atau pemakai obat keras itu berasal dari ayahnya sendiri yang merupakan seorang pemabuk. Dan satu-satunya hal yang akhirnya bisa memotivasi si pemakai untuk mengambil keputusan melepaskan diri atau berhenti minum dan menjalani perawatan adalah dengan menanggung akibat dari gaya hidupnya yang salah atau terjadinya krisis. Misalnya gara-gara dia mabuk, dia tidak fokus kerja, dia ketahuan akhirnya dia dipecat. Atau mungkin dia mengalami penyakit berat. Bisa jadi juga ketika dia di penjara, misalnya setelah menjadi pengedar narkoba, ya, tentunya itu menjadi satu apa ya, istilahnya apa ya, sanksi yang membuat dia jerah, ya, sanksi yang membuat dia jerah, semacam sanksi yang akhirnya membuat dia bertobat, ya, efek jerah gitu pada diri gitu, orang. Nah, langkah pertama perlu bertanggung jawab atas tindakan sendiri dalam diri pemabuk ya. Langkah kedua, membiarkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Menerima dan bertanggung jawab. Di samping itu, rasa takut kehilangan satu-satunya orang yang berarti dalam hidupnya sudah cukup memotivasi dirinya untuk mencari bantuan. Rasa takut ditinggalkan pasangan. Itu membuat dia, memotivasi dia untuk mencari bantuan. Ada 3 format dasar pilihan pusat perawatan yang tersedia. Pertama, terapi pasien rawat jalan. Itu ada proses detoksifikasi dan banyak hal. Ada perawatan pasien rawat inap. Ini lebih tinggi ya. Kalau itu penanganan yang tadi lebih sederhana, ini lebih tinggi. Programnya lebih intens. Namun juga ada program perumahan. Maksudnya apa? Jadi ada semacam asrama di mana orang-orang yang terlibat di dalam seperti narkoba dan sebagainya itu mendapatkan perawatan, pemulihan di situ. Suatu perawatan jangka panjang dalam lingkungan yang terkontrol, akhirnya pemakai obat bisa belajar bagaimana hidup tanpa obat-obat. Ya, nah, selanjutnya, pasangan yang depresi. Ya. Nah, orang yang depresi itu mengalami suasana hati yang sedih, berpikir negatif, dan tidak bergairah sama sekali. Ada 3 kategori depresi, yaitu depresi mungkin adalah efek samping dari penyakit fisik. Bisa jadi, ya, kalau orang bisa tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar, itu bisa karena mungkin menderita flu berat. Dia pinginnya tidur dan istirahat sebanyak mungkin. Nah, dan hingga akhirnya dia nggak peduli dah yang di luar ada apa terjadi, saya nggak tahu. Nah, itu ya bisa jadi itu. Nah, tentunya orang yang mengalami depresi karena ini gitu butuh bantuan dokter dengan pemberian obat-obatan. Yang kedua, depresi situasi atau depresi reaksi. Ya, yaitu merupakan reaksi terhadap pengalaman yang menyakitkan. Nah, kebanyakan depresi ini
Itu mungkin bisa jadi karena kehilangan pasangan karena kematian atau perceraian. Kematian orang tua, kehilangan pekerjaan dan kehilangan uang, persahabatan yang putus, anak yang pergi kuliah. Nah, akhirnya dia mengalami depresi. Nah, ada situasi demikian dan akhirnya dia bereaksi demikian, gitu ya. Nah, orang yang mengalami depresi itu hanya membutuhkan konseling sebagai metode perawatan yang tepat. Namun ada depresi yang disebabkan gangguan biokimia yang mengganggu keseimbangan pikiran dan emosi. Disebut juga depresi endogin. Karena apa artinya? Yaitu dari dalam tubuh. Bersumber dari perubahan biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Nah, ini tentunya perlu bantuan psikiater yang mengkombinasikan obat dan juga konseling. Nah, tentunya ketika mendapatkan pengalaman atau punya pasangan yang depresi, pasangan yang bijak akan mengetahui dan siap membantu, mempercepat proses bersedih dan menghindarkan depresi. Orang amat depresi jarang mengambil inisiatif untuk membantu dirinya sendiri. Maka dari itu, peranan dari pasangan yang penuh perhatian, menunjukkan kasih sayang, dan selalu memberi semangat itu sangat penting. Jadi, walaupun ada dukungan dari pasangan, perhatian dari pasangan, kasih sayang, semangat dari pasangan, jangan lupa untuk juga tetap mencari bantuan konselor, pendeta, psikiater, dan sebagainya. Ingatlah bahwa apapun asal-usul depresinya, selalu masih ada harapan untuk sembuh. Nah, sebagai penutup kesimpulan, ya kita perlu mengingat bahwa perlunya kita tidak mempercayai mitos, tetapi menerapkan prinsip kenyataan hidup seperti tadi dikatakan ya. Tidak mempercayai mitos. Kita tahu tadi ya, mitosnya apa saja. Ya, kita lihat mitosnya yang pertama adalah ya, tidak melihat bahwa misalnya kita ditentukan oleh lingkungan, orang tidak bisa berubah. Apabila pernikahan kita tidak bahagia, hanya ada dua pilihan, bersikap pasrah dan menderita, atau keluar dari pernikahan. Beberapa situasi memang sudah tidak ada harapan. Jadi jangan kita mempercayai mitos itu. Namun kita perlu punya prinsip kenyataan hidup. Seperti saya bertanggung jawab atas sikap saya sendiri. Sikap mempengaruhi tindakan. Kemudian saya tidak bisa mengubah orang lain, tetapi saya bisa mempengaruhi orang lain. Tindakan saya tidak dikendalikan oleh perasaan saya. Mengakui ketidaksempurnaan saya bukan berarti bahwa saya gagal. Selanjutnya, cinta merupakan senjata yang paling ampuh mewujudkan keharmonisan di dalam keluarga. Nah, ketika kita menerapkan prinsip kenyataan hidup, walaupun ada banyak permasalahan, setidaknya itu bisa mengurangi. Sehingga kita bisa menjadi berkat buat pasangan, mendampingi pasangan. Dalam kondisi pasangan mungkin sulit, mengalami banyak pergumulan. Tetapi ketika kita melakukan prinsip kenyataan hidup, kita bisa memperbaiki pernikahan, untuk akhirnya pernikahan itu menjadi sesuatu yang bisa dipakai Tuhan untuk boleh memberkati pernikahan lain dan nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita. Nah, selanjutnya saya juga ya ini share PowerPoint saya. Nah, kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ingin mungkin memberikan masukan, memberikan satu pernyataan ataupun pertanyaan, saya persilahkan. Silakan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin melengkapi, kita boleh sama-sama belajar ya. Eh, jadi saya sendiri sangat bersyukur kepada Tuhan karena eh, boleh mempunyai pelayanan kabel ini. Istri saya juga ikut mendukung dan boleh membaca buku begitu ya. Dari membaca ini juga menolong istri saya bertumbuh ya. Jadi saya sangat bersyukur. Jadi kalau rekan-rekan ingin membuat pasangannya bertumbuh,
ya izinkan dia bisa membaca buku ya. Dan salah satu yang membuat istri saya bisa membaca buku ya karena mau menyampaikan sesuatu ya perlu membaca begitu ya. Karena kalau tidak membaca tidak mungkin bisa. Jadi saya sangat diberkati dari pelayanan istri yang membaca, dia bertumbuh. Ya saya juga ikut bertumbuh juga ya, terus belajar bersama-sama. Harapannya juga melalui sharing-sharing materi-materi kami ini juga menolong Bapak Ibu untuk mau sama-sama belajar dan mempertumbuh keluarga kita masing-masing ya. Jadi harapannya eh, pelayanan kabel ini akan visinya ya membawa keluarga boleh percaya Kristus, bertumbuh makin kuat di dalam Kristus dan akhirnya boleh melayani keluarga-keluarga yang lain. Gitu. Bapak Ibu boleh memakai materi-materi kami untuk membagikan di gereja masing-masing ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin memperlengkapi atau menanyakan sesuatu, kita sama-sama saling belajar. Silakan. Apakah ada, Bapak Ibu? Apakah ada rekan-rekan yang ingin menambahkan, ingin memberikan masukan? Kalau sudah cukup, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan berdoa. Minggu depan kita akan bicara tentang self-esteem ya, tentang penghargaan diri dari seorang penulis yang bagus sekali, yang eh, dari sisi teologi dan psikologi yang sangat kuat, sangat tidak mudah memang membaca bukunya ya, tetapi akan bisa menjadi berkat buat kita ya. Jadi mengundang Bapak Ibu untuk minggu depan. Mari kita berdoa ya. Oke. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh belajar bersama-sama. Berkati setiap kami yang sudah mengikuti. Biarlah materi ini menjadi berkat buat setiap kami. Segala puji, hormat, kemuliaan buat Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia. Berkati kota-kota kami di mana kami tinggal. Pakailah kami menjadi saluran berkat di gereja kami masing-masing. Dan pakailah materi-materi yang sudah ada ini boleh menolong kami terus mau belajar, terus mau memperkuat pernikahan kami. Berkati setiap yang hadir dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus, dan persekutuan Roh Kudus boleh menguatkan pernikahan kami dan memberkati pekerjaan kami masing-masing. Amin. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. semuanya. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati ya. Makasih, Ko.